Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pertemuan di minggu ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu tentang manajemen pengambilan keputusan. Struktur permasalahan. Nah, masalah yang terstruktur yaitu masalah yang memiliki elemen-elemen yang saling berhubungan, di mana masing-masing elemen dan hubungannya dapat dipahami oleh seorang manajer. Nah, ada juga masalah tidak terstruktur, artinya masalah yang elemen-elemennya atau hubungan antara elemen itu tidak bisa dipahami oleh seorang manajer. Contoh, masalah tidak terstruktur adalah masalah pribadi yang timbul di dalam suatu departemen di mana terdapat pegawai yang tidak dapat bekerja sama dengan kelompoknya karena perbedaan perilaku. Ada juga yang namanya masalah semi terstruktur, yaitu masalah-masalah yang timbul dari sebagian elemen-elemennya yang dipahami dan sebagian juga tidak bisa dipahami. Contohnya adalah pemilihan lokasi untuk pembangunan pabrik baru. Nah, beberapa elemen seperti biaya untuk pembelian bahan baku, lahan baru, pajak, dan biaya pengirim serta bahan bangunan dapat diperhitungkan dengan ketepatan yang tinggi. Namun, elemen-elemen lainnya seperti gangguan alami dan sikap masyarakat lokal tentu sulit untuk didefinisikan dan diukur. Keputusan yang terstruktur. Ada keputusan ini bersifat berulang dan rutin sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan lagi atau tidak perlu dipikirkan lagi apa yang perlu diambil pada setiap saat terjadi. Contohnya itu seperti inventory reorder. Ada juga keputusan yang tidak terstruktur. Nah, keputusan ini bersifat baru, tidak terstruktur, dan tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena belum ada sebelumnya. Contohnya itu seperti reorganisasi di dalam suatu perusahaan. Ada juga yang namanya keputusan semi terstruktur. Sebagian prosedur pengambilan keputusan dapat ditentukan namun tidak cukup untuk memastikan sebuah keputusannya. Contohnya seperti penjadwalan produksi. Ada juga namanya keputusan terprogram, yaitu keputusan yang berulang dan rutin yang diambil mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Nah, masalah yang dipecahkan dengan keputusan terprogram adalah masalah yang tidak dianggap sebagai sesuatu yang baru saat masalah tersebut timbul kembali. Selanjutnya, keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang tidak terstruktur dan tidak berurutan. Diambil untuk menangani masalah-masalah yang tidak terstruktur. Tidak ada metode tertentu untuk menangani masalahnya karena tidak pernah ada masalah serupa sebelumnya. Atau karena masalah bersifat sangat kompleks, sehingga penyelesaiannya memerlukan cara-cara khusus yang sama sekali baru dijalani. Oke, Sobat Vida, sekian pertemuan kita mengenai sistem pengambil keputusan. Kemudian kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.